Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat serta taufiknya sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para jamaah rahimahullah ta'ala, di antara bentuk wafat, cara wafat yang mulia itu adalah ketika seseorang wafat dalam keadaan mencari ilmu. Mungkin para panjenengan pernah mendengarkan tentang kitab tafsir yang bernama Jalalain. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua orang. Yang pertama yang menulis itu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tidak sampai selesai kitab tafsirnya, beliau wafat dalam keadaan menulis kitab tafsir. Kemudian kitab tafsir tersebut dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga kitab ini dinamakan Jalalain, artinya dua jalal. Jalaluddin Al-Mahalli gurunya dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi gurunya ini wafat dalam keadaan menulis kitab tafsir, dalam keadaan sedang menulis ilmu. Maka ini termasuk bentuk kematian yang mulia. Maka hendaklah kita semangat mencari ilmu, hadir di majelis ilmu. Barangkali Allah wafatkan kita di majelis ilmu atau dalam keadaan perjalanan mencari ilmu. Dan juga jangan lupa untuk minta tolong atau berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan di atas sunnah. Imam Ahmad mengatakan, tuba man mata ala sunnah. Berbahagialah orang yang wafat di atas sunnah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis tentang seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man la'ana walidayhi, kata Rasul. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya adalah bukan melaknat secara langsung, tapi melaknat secara tidak langsung. Karena dia menjadi sebab orang lain melaknat kedua orang tuanya. Karena dia menjadi sebab, maka dia juga dianggap sebagai orang yang telah melakukan laknat kepada orang tuanya sendiri. Meskipun dia tidak langsung melaknat kedua orang tuanya, tapi dia menjadi sebab orang lain mencela orang tuanya. Maka perbuatan apapun yang menjadi sebab itu dianggap juga seperti pelakunya, mendapatkan ganjaran sebagaimana pelakunya. Dan juga di pertemuan yang lalu kita membahas orang yang dilaknat Allah karena menyembelih selain Allah. Dan juga Allah melaknat orang yang memindahkan batas tanah. Dan yang paling mengerikan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, atau Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Kemudian di majelis kali ini
kita masuk di bab yang baru, yaitu babu mana dia? Babu yabirru walidayhi ma lam yakun maksiatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam rangka maksiat. Artinya, ma'asyiral muslimin, ketaatan kepada orang tua itu dilakukan ketika hal itu tidak dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang hadis bahwasannya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, marahnya orang tua itu dalam marahnya Allah. Kapan ridhonya orang tua bisa mendatangkan ridhonya Allah? Karena tidak setiap ridhonya orang tua itu mendatangkan ridhonya Allah. Tidak setiap murkanya orang tua, marahnya orang tua itu mendatangkan marahnya Allah. Kapan ridhonya orang tua itu mendatangkan ridhonya Allah? Ketika anak tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan sunnah, kemudian orang tuanya ridho pada anak itu, maka pada saat itulah Allah ridho kepada anak tersebut. Tapi kalau anak tersebut melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, otomatis maksiat. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, otomatis maksiat. Tapi orang tuanya ridho, maka dalam hal ini ridhonya orang tua terhadap kelakuan anaknya yang tidak sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan syariat, itu tidak bisa mendatangkan ridhonya Allah. Demikian juga marahnya orang tua bisa mendatangkan marahnya Allah. Kapan? Ketika anak tersebut tidak melakukan sesuatu yang sesuai syariat, kemudian orang tuanya marah, kenapa kamu nggak melakukan sesuai sunnah? Maka marahnya orang tua ini akan mendatangkan marahnya Allah. Tapi kalau anak tersebut melakukan sesuatu sesuai sunnah atau sesuai syariat, tapi orang tuanya tidak suka, orang tuanya benci, kamu kalau panjangin jenggot kayak kambing, Abi nggak suka itu. Orang tuanya nggak suka dia panjangin jenggot, maka ketidaksukaan orang tua ini, kemarahan orang tua ini tidak bisa mendatangkan kemarahan Allah. Maka bakti kepada kedua orang tua itu malam yakun maksiatan, selama hal itu tidak dalam rangka maksiat. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan bagi makhluk li maksiatillah, dalam rangka maksiat kepada Allah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, muallif yakni penulis Al-Imam Bukhari berkata, Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz qala, dia berkata, Haddatsana Abdul Malik Ibn Al-Khattab Ibn Ubaidillah Ibn Abi Bakr Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakr Al-Basri, laqituhu bi Ramlah, aku bertemu dengannya di sebuah daerah yang bernama Ramlah. Qala, berkata, haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Rashid Abu Muhammad, an Syahri bin Hausyab, dari Syahr bin Hausyab, an Ummi Darda, dari Ummu Darda, an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata,
Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku bitis'in, dengan 9 perkara, dengan 9 hal. Yang pertama, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Wa in quti'ta aw qurriqata, meskipun engkau dibunuh ataupun dibakar, jangan pernah mensekutukan Allah. Wala tatrukanna as-salatal maktubata muta'ammidan, jangan sampai engkau meninggalkan salat yang fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan, dan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah, maka akan hilang darinya jaminan Allah, akan hilang darinya perlindungan Allah. Maksudnya apa? Allah menjamin bagi seorang muslim itu 3: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kalau dia meninggalkan sholat, maka 3 hal ini sudah bukan lagi jaminan Allah Azza wa Jalla. Wala tashrabannal khamra, dan janganlah engkau meminum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr, karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci setiap kejelekan, kunci setiap keburukan. Wa ati' walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, meskipun seandainya keduanya menyuruhmu untuk keluar dari dunianya, meskipun seandainya keduanya menyuruhmu agar engkau keluar dari duniamu, meninggalkan duniamu. Jadi kalau ada orang tua seandainya menyuruh anaknya untuk meninggalkan semua dunianya, wa'ati, maka taatilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakhruj lahuma, maka tinggalkanlah untuk keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amr, yang keberapa ini? Dan janganlah engkau menarik ketaatan, melepaskan ketaatan dari wulatul amr, dari pemerintah, dari ulil amri. Jangan sampai engkau melepaskan ketaatan, artinya membangkang kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in ra'aita annaka anta, meskipun engkau meyakini bahwasannya dirimu berada di atas kebenaran, wala tafrir minaz zaqfi, dan janganlah engkau lari dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuka, meskipun engkau hancur, engkau terbunuh, dan sahabat-sahabatmu lari meninggalkanmu, jangan engkau ikut lari dari peperangan. Wa anfiq min tulika ala ahlik, dan berikanlah nafkah keluargamu dari jerih payahmu, dari hasil tanganmu, dari usahamu. Wala tarfa asaka an ahlik, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya jangan sampai mengangkat tongkat di sini, artinya jangan sampai enggak memukul. Boleh engkau memukul, boleh engkau memukul salah seorang dari keluargamu, entah itu anak ataupun istri, boleh untuk memukulnya. Jangan sampai engkau enggak memukul. Mengangkat tongkat di sini artinya enggak memukul.
Wa akhifhum fillahi azza wajal, dan peringatkanlah mereka, yakni keluargamu itu, takutkanlah mereka, berikan mereka rasa takut fillah, kepada Allah azza wajal. Inilah 9 wasiat yang diberikan kepada Rasulullah SAW kepada Abu Darda. Fikih hadisnya sangat banyak. Kita langsung ke faedah-faedah hadisnya. Wasiat yang pertama, la tusyrik billahi syai'an, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Wa in, meskipun engkau kuti'ta au khuriqata, dibunuh maupun dibakar. Dijelaskan di sini bahwa hadis ini memberikan faedah yang pertama, al-hathu ala ibtiai anisyirki, dorongan untuk menjauhi perbuatan syirik. Waqtina tauhid, dan senantiasa memeluk tauhid, berpegang teguh dengan tauhid. Hatta fi sa'atil harja, meskipun berada di waktu-waktu yang kritis, waktu-waktu yang genting. Wadduru fil asibatir rohiba, dan di waktu-waktu yang genting sama, ar-rohiba, yang terintimidasi. Artinya apabila engkau berada di waktu-waktu yang sangat kritis, yang sangat genting, yang itu bisa membuatmu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan sampai engkau melakukan kesyirikan. Atau misalkan panjenengan berada di sebuah keadaan yang mana keadaan tersebut memerintahkan panjenengan untuk melakukan kekufuran, maka jangan sampai melakukan kekufuran dan harus jaga tauhid. Kalau seandainya para jamaah, seseorang terpaksa melakukan perbuatan syirik, karena kalau dia tidak melakukan perbuatan syirik, dia dibunuh atau dia dibakar sesuai hadis ini, sehingga dia mau nggak mau harus melakukan perbuatan syirik atau harus melakukan perbuatan kufur. Kalau nggak melakukan perbuatan kufur, dia bakal dibunuh atau dibakar seperti hadis ini. Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Kenapa kok boleh? Apa dalilnya? Nah, aduh, barakallahu fiik. Boleh. Jadi ada dua pilihan. Ketika panjenengan berada di sebuah keadaan yang genting dan memaksa panjenengan untuk berbuat syirik atau berbuat kufur, karena waktu itu panjenengan dalam keadaan intimidasi, kalau enggak melakukannya panjenengan akan dibunuh atau dibakar misalkan, maka panjenengan bisa memilih dua hal. Yang pertama, tetap mengucapkan atau tetap melakukan perbuatan syirik tersebut, atau yang kedua, tetap mempertahankan tauhid sampai wafat. Kalau seandainya panjenengan melakukan hal yang pertama, terpaksa melakukan perbuatan syirik atau kekufuran, maka ini tidak dianggap tercela. Ini boleh, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali bagi orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Jadi meskipun dia mengucapkan ucapan kufur, dia mengucapkan ucapan syirik, tapi hatinya tetap berada di atas keimanan. Yang seperti ini tidak membuat dia murtad atau kufur atas apa yang dia ucapkan.
Contoh hal ini adalah Ammar bin Yasir. Ketika dia diancam oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk mengucapkan ucapan kufur, yaitu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji sesembahan-sesembahan Quraisy, baru akan dilepaskan. Maka karena Ammar sudah nggak tahan dengan siksaan orang-orang Quraisy, maka Ammar pun terpaksa mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ammar bin Yasir kembali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis karena telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji sesembahan-sesembahan orang Quraisy. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amutmainnun bil iman." Apakah engkau ketika mengucapkan itu, engkau dalam keadaan tenang di atas keimanan? Maka Ammar mengatakan, ya Rasulullah, ketika saya mengucapkan itu, saya tetap berada di atas keimanan. Jadi hatinya menolak, hatinya tetap di atas keimanan. Maka Rasul mengatakan, kalau mereka melakukan itu lagi, maka lakukan hal yang sama. Jadi boleh, karena dia dalam keadaan terpaksa. Boleh juga panjenengan mempertahankan tauhid sampai wafat, seperti Bilal. Ketika Bilal dipaksa untuk melakukan ucapan kufur, maka Bilal menjaga tauhidnya dan mengucapkan ahad, 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 Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang esa. Dia jaga tauhidnya sampai siksaan itu selesai dengan cara Abu Bakar memerdekakan dirinya. Jadi panjenengan boleh melakukan dua opsi ketika dalam keadaan seperti itu. Tapi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, pemaksaan, keadaan terpaksa itu bentuknya dua. Karena kadangkala ada orang itu yang biasa-biasa saja, sebenarnya nggak ada apa-apa, sebenarnya dia bisa selamat, sebenarnya dia aman-aman saja, tapi karena saking takutnya dia mengatakan aku terpaksa. Maka kita perlu mendudukkan kapan sesuatu itu dinamakan situasi yang terpaksa. Yang dikatakan ikrahan taman, pemaksaan secara sempurna, itu apabila pemaksaan tersebut dilakukan, pasti dilakukan terhadap orang tersebut, dan pemaksaan tersebut itu berujung dengan melayangnya nyawa, maka itu baru dinamakan terpaksa. Tapi kalau pemaksaan tersebut hanya sekedar mengancam saja, hanya sekedar menakut-nakuti saja, maka ini belum masuk ke dalam bentuk pemaksaan yang membolehkan pelakunya mengucapkan ucapan kufur secara terpaksa. Yang membolehkan pelakunya mengucapkan ucapan kufur secara terpaksa adalah ketika pemaksaan tersebut sudah jelas akan direalisasikan dan itu akan menjadikan nyawanya melayang atau membahayakan keluarga dan anak-anaknya, diancam, kamu kalau nggak mengucapkan ini nanti anakmu. Nah, seperti itu. Dan itu bukan sekedar ancaman lagi, sudah pasti akan direalisasikan. Maka ketika itu, maka seseorang boleh terpaksa mengucapkan ucapan kufur. Kemudian yang kedua, al-hadru min tarkis salatil mafrudati, berhati-hati dari meninggalkan salat wajib. Wa min su'il akibati wal masiri, dan dari jeleknya akibatnya dan jeleknya tempat kembalinya, yakni neraka. Litarikiha bi ghairi udrin syar'i, karena meninggalkan salat disebabkan selain udur syar'i. Karena ma'asyiral muslimin, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja itu kafir. Rasul yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat, perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar,
barang siapa yang tidak sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Maka hal ini ma'asyiral muslimin, madhab Imam Ahmad sepakat mengatakan bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan juga sebagian pendapat madhab Syafi'i mengatakan kafir, murtad. Tapi sebagian pendapat Imam Syafi'i, sebagian pendapat madhab Syafi'i mengatakan orang yang tidak sholat tidak kafir, tapi wajib dibunuh, sama saja. Tidak kafir tapi wajib dibunuh. Maka intinya ma'asyiral muslimin, meninggalkan sholat itu perkara yang sangat berat. Meninggalkan sholat itu perkara yang sangat berat, karena dia merupakan rukun Islam. Rukun itu artinya pondasi. Pondasi itu berarti cagaknya Islam. Kalau pondasinya nggak ditegakkan, Islamnya runtuh. Dan sholat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya nggak tegak, agamanya runtuh. Seseorang boleh meninggalkan sholat kapan? Ketika dia berada di keadaan dua. Ketika dia berada di dalam dua keadaan. Yang pertama, ketiduran. Maka dia sholat ketika bangun. Tapi ya jangan sampai ketiduran terus. Tidak sholat subuh ketiduran, besok lagi ketiduran lagi, besok lagi ketiduran lagi. Ya nanti lama-kelamaan tercelah, bisa masuk ke dalam dosa besar. Karena dengan cara ketiduran akan menyebabkan sifat apa? Tahawun, meremehkan sholat. Oh nggak apa-apa, kan ketiduran, bisa sholat lagi nanti. Besoknya lagi, oh nggak apa-apa, ketiduran. Akhirnya dienak-enakkan tidurnya sehingga menjadi dosa, bahaya. Karena ancamannya kafir ketika tidak sholat. Yang kedua, lupa apakah sudah sholat atau belum. Maka ini boleh seseorang tidak sholat wajib. Dia sholat kapan? Ketika dia ingat. Atau yang ketiga, dalam keadaan perang. Karena Nabi SAW pernah ketinggalan sholat asar ketika perang Khandaq. Jadi sholat asarnya itu digabung sama maghrib sama isya. Karena situasi perang. Dan Nabi nggak sempat untuk mengerjakan sholat. Yang seperti ini boleh. Tapi secara inti ma'asyiral muslimin, hati-hati dari meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, hurmatul khamri wa bayanu atrarihi wa mafasidihi al-azimah. Haramnya khamr dan jelasnya mudarat yang ditimbulkan dari khamr dan kerusakan-kerusakan yang besar yang ditimbulkan dari khamr. Karena khamr itu menimbulkan kerusakan, itulah kenapa Rasul mengatakan miftahu kulli syarr. Khamr itu kuncinya kejelekan. Karena orang yang minum khamr itu bisa menimbulkan kejelekan-kejelekan yang lain. Bisa sampai melakukan pembunuhan, bisa sampai melakukan perzinahan. Bahkan ibunya sendiri pun bisa dizinai ketika dia mabuk. Sebenarnya ada kisah yang mau saya bawakan di sini yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana seorang pemuda di tengah malam dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu tidak sadar, dinamakan khamr karena khamrul aql. Akalnya tertutup, akalnya nggak sehat lagi. Itulah kenapa dinamakan khamr. Dia masuk menemui ibunya. Karena dia nggak sadar, dia ajak ibunya berhubungan. Berhubungan. Ibunya nggak mau. Ibunya menolak berhubungan dengan anaknya. Berhubungan di sini maksudnya berhubungan apa? Jima. Lalu anaknya mengambil pisau dan mengancam, kalau kamu nggak mau berhubungan denganku, aku bunuh diri. Karena ibunya merasa kasihan dengan anaknya, nggak tega, akhirnya ibunya rela untuk melakukan hubungan dengan
anaknya. Keesokan paginya anak ini sadar. Kemudian dia teringat malam harinya. Kemudian dia mendatangi ibunya. Ketika dia datang ke ibunya, ibunya takut, gemeter. Kemudian anaknya mengatakan, afa'altu kada wa kada. Apa semalam aku melakukan begini dan begini? Ibunya gak mau jawab, ibunya diam. Anaknya mengatakan, jawablah. Ibunya gak mau jawab, jawablah, atau enggak aku akan marah. Akhirnya ibunya menjawab, iya, engkau semalam melakukan demikian denganku. Maka anak ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akhirnya lari dari kamar ibunya. Dia mengambil gas, minyak tanah, disiram ke tubuhnya, dan dia bakar dirinya. Dia bakar dirinya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lihatlah akibat yang ditimbulkan dari khamr. Bahkan ibunya sendiri pun rela dizinain. Itulah kenapa Rasul mengatakan khamr itu miftahu kulli syarr, kuncinya segala macam kejelekan. Dan khamr itu diharamkan ma'asyiral muslimin karena adanya sifat mabuk di dalamnya. Artinya apapun minumannya, kalau di dalamnya ada sifat mabuk, iskar, memabukkan, maka dia dinamakan khamr. Tapi kalau tidak ada sifat mabuk, maka dia tidak dinamakan khamr. Meskipun namanya bir, Jack Daniels, tapi kalau di dalamnya tidak ada sifat mabuk, maka dia tidak dinamakan khamr. Jadi yang dilihat itu adalah sifat mabuknya, bukan namanya. Yang dilihat adalah sifat mabuknya. Apabila minuman itu ada sifat mabuknya, maka meminumnya sedikit pun haram. Meminumnya sedikit pun haram. Meskipun seandainya dia minum gak mabuk, tapi karena minuman itu punya sifat mabuk, maka minumnya haram. Karena orang yang terbiasa minum khamr, meskipun dia minum sebotol, itu sama sekali tidak membuat mabuk. Tidak mabuknya dia bukan berarti status minumannya berubah halal. Karena yang menjadi haramnya khamr itu adalah sifat mabuk dalam minuman, bukan fakta mabuk tidaknya orang yang minum. Makanya Rasul mengatakan kullu muskirin haramun, kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, meskipun orang yang minum tidak mabuk. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Kemudian yang keempat, masih banyak ini. Al-hathu ala ta'atil walidain hatta law sadarat au law sadurat anhumal ahkamus syadidah. Anjuran untuk mentaati kedua orang tua, meskipun seandainya muncul dari kedua orang tua ini keputusan yang sulit atau permintaan yang sulit, maka tetap harus ditaati. Semisal orang tua meminta harta kita dan lain sebagainya, maka tetap harus ditaati selama tidak dalam rangka maksiat. Seseorang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, tapi ayahku minta hartaku semuanya. Minta hartaku semuanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu itu punya bapakmu, kamu kasih dia. Tapi apakah orang tua boleh mengambil semua harta anak? Maka di sana para ulama memberikan syarat bahwa di antara syarat tersebut
adalah ketika orang tua itu boleh mengambil harta anak ketika tidak terjadi mudorot kepada anak. Yang kedua, boleh mengambil harta anak tapi bukan dalam rangka memberikan harta itu kepada anak yang lain. Maka selain dua kata ini, maka orang tua boleh mengambil harta anak meskipun tanpa izinnya. Kemudian yang kelima, wujubu ta'atil imam wa hurmatul khuruji 'alaiha walau kana ja'iran. Wajibnya mentaati imam, pemimpin, dan haramnya memberontak, haramnya keluar dari ketaatan pemimpin walau kana ja'iran, meskipun pemimpin tersebut jairon, dolim, rusak. Akidah Ahlussunnah itu mentaati pemimpin meskipun pemimpin itu dolim dan rusak. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada maksiat, maka Ahlussunnah wajib taat kepada pemimpin. Al-Imam At-Tahawi mengatakan dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina, dan kami tidak berpandangan akan bolehnya keluar memberontak kepada imam-imam kami dan pemimpin-pemimpin kami, walau kana jairun, meskipun pemimpin tersebut dolim, wala nada'u alaihim, dan tidak mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Karena yang wajib bagi seorang muslim itu adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin, bukan mendoakan kejelekan untuk pemimpin. Dan tahukah antum bahwasanya Khawarij itu terpecah menjadi 20 sekte. Khawarij itu terpecah menjadi 20 sekte. Tapi yang menjadikan 20 sekte ini bergabung jadi satu, itu adalah kesepakatan mereka akan bolehnya memberontak kepada pemimpin. 20 sekte memiliki keyakinan yang beda-beda, tapi mereka memiliki kesamaan satu, yaitu bolehnya memberontak kepada pemimpin. Dan ini bukanlah akidah Ahlus Sunnah. Fikih masalah ini sangatlah panjang, asal muslimin, tidak akan selesai kalau kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian berikutnya, al-haddu al-jihadi wa adamul khawfi wal firari min liqa'il aduwi fi akhraji sa'atin. Tetap teguh di atas jihad dan tidak bolehnya dan tidak adanya rasa, dan tidak boleh ada rasa takut dan lari ketika bertemu musuh fi akhraji sa'atin, pada waktu-waktu yang paling genting, pada waktu-waktu yang paling sulit, maka tidak boleh lari dari peperangan. Seseorang boleh lari dari peperangan kapan? Ketika dia berada di dalam dua keadaan, dalam rangka melakukan dua keadaan. Yang pertama, illa mutaharrifal liqitali, dia lari dari peperangan dalam rangka untuk menyusun strategi, maka ini boleh. Au mutakayyizan ila fi'atin, atau dia lari dari peperangan dalam rangka bergabung dengan pasukan lain supaya lebih kuat, ini boleh. Atau yang ketiga, dia lari dari peperangan ketika melihat bahwasannya dia nggak mungkin menang di peperangan ini, karena mungkin teknologinya orang kafir lebih canggih, sehingga ketika dia bertahan justru malah akan membahayakan dirinya sendiri. Maka saat itu dia boleh lari dari peperangan. Karena lari dari peperangan termasuk dosa besar, termasuk sab'un maubiqat, 7 dosa besar yang dilaknat oleh Allah itu adalah lari dari peperangan, salah satunya. Maka dia nggak boleh lari dari peperangan. Yang ketujuh, al-iqtisadu fin nafaqah alal aulad, sederhana dalam memberikan nafkah kepada anak-anak. Dan nafkah yang terbaik
itu adalah dari hasil jeripaya sendiri. Para ulama memberi contoh yaitu hasil dari buah tangan sendiri, berdagang, bertani, bercocok tanam. Bahkan kalau nggak salah sebagian para salaf mengatakan pekerjaan terbaik itu adalah bercocok tanam, karena itu adalah hasil dari jeripaya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam itu juga bekerja dengan hasil jeripaya sendiri. Kemudian yang kedelapan, adamul imtina'i anid darbi litarbiyatihim. Tidak adanya larangan memukul untuk mendidik mereka. Artinya memukul itu boleh, tapi itu adalah opsi yang terakhir. Kalau nggak dilakukan ya jangan dilakukan. Itu opsi yang terakhir. Semisal memukul istri yang berbuat nusyus, berbuat membangkang kepada suami, itu dia boleh dipukul, tapi itu opsi terakhir. Kapan? Ketika Allah berfirman apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima kasabat aidi. Saya kok lupa ayatnya. Jadi seseorang itu boleh memukul ketika yang pertama dia sudah ya'iduhunna, menasehati istrinya, awah juruhunna fil madoji, atau menghajar, memboikot istrinya, memisahkan istrinya dari tempat tidur. Kalau dua cara ini nggak bisa, maka baru watribuhun, boleh dipukul. Tapi pukul ini pun memiliki syarat-syarat. Di antaranya tidak boleh mengenai wajah, tidak boleh ke wajah, tidak boleh dengan pukulan yang melukai, tidak boleh dengan pukulan yang menimbulkan cacat. Pukulan yang dibolehkan di sini adalah pukulan yang sifatnya mendidik, pukulan yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara contoh memukul yaitu memukul memakai siwak. Jadi bukan memukul memakai tangan yang mengenai wajah, bukan. Demikian juga dengan memukul anak-anak, itu dibolehkan dalam Islam. Rasul mengatakan murru abna'akum bis sholati lisabain. Perintahkan anak-anakmu sholat di umur 7 tahun. Watribuhum li asrin. Dan kalau dia enggak mau, pukullah mereka pada saat mereka berumur 10 tahun. Bukan dengan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang lembut, pukulan yang sifatnya mendidik. Bahkan di antara sunnah Rasul SAW itu Rasul memerintahkan orang untuk menggantungkan cambuk di pintu rumahnya, agar anggota keluarganya melihat cambuk tersebut dan takut terhadap cambuk tersebut. Kalau melanggar perintah suami, melanggar perintah ayah, melanggar perintah Allah, maka cambuk ini akan melayang. Maka Rasul mengatakan al-likus saut, al-likus sauto, gantungkan cambuk di palang-palang pintu. Tapi Rasul SAW sendiri adalah orang yang tidak pernah memukul. Aisyah yang mengatakan bahwasanya Rasul SAW itu adalah orang yang tidak pernah memukul. Artinya kalau cukup dengan nasihat, maka nggak perlu memukul. Memukul itulah opsi nomor 1000. Opsi nomor 1000. Anak-anak yang nggak sholat dinasihatin, dipukul. Berapa kali nasihat? Ya bolak-balik, jangan cuma sekali. Anak sholat subuh dibangunkan, ayo sholat subuh, nggak bangun, ayo wis, yang penting aku sudah membangunkan. Jangan. Dibangunin terus sampai bangun anaknya. Ya, dibangun terus sampai bangun. Jangan cuma sekali. Le, ayo bangun sholat subuh. Gak bangun-bangun. Ya udah tak tinggal. Jangan. Dibangunin sampai bangun, bila perlu disiram pakai air. Ini yang dianjurkan oleh Islam. Ini yang dianjurkan oleh Islam, bukan dibiarkan tidur, bukan. Kemudian yang terakhir, al-indar al-auladi anil ma'asi wal mukhalafati li awamirillah. Memberikan peringatan kepada anak-anak
dari maksiat-maksiat dan dari menyelisihi perintah-perintah Allah. Anak kalau bermaksiat atau menyelisihi perintah Allah diperingatkan, dikasih tahu, dinasehatin berapa kali, ribuan kali terus, karena anak itu suka bengkok lurusin lagi, terus dia bengkok lagi, lurusin lagi. Salah besar kalau orang tua membiarkan anaknya melakukan kesalahan dengan alasan masih kecil. Salah. Justru masih kecil itulah adalah kesempatan yang bagus untuk mendidik mereka, meluruskan mereka. Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa anak itu untuk menanamkan kebaikan kepada anak itu perlu pengulangan 1000 kali baru tertanam pada anak. Jadi kalau panjenengan hanya meluruskan sekali ya kurang. Luruskan lagi. Jangan menganggap yang penting saya sudah meluruskan, biarkan aja. Jangan, keliru. Karena itu butuh terus pengulangan sampai tertanam pada anak. Tapi untuk keburukan itu anak hanya perlu diajari sekali langsung nancep keburukan itu. Ini yang saya pernah dengar dari orang psikologi di kampus dulu. Dia mengatakan begitu, anak itu untuk bisa berbuat baik itu dia perlu diajari 1000 kali. Tapi untuk bisa berbuat jelek cukup contohkan sekali aja ke dia, langsung dia bisa. Dan itu langsung nancep. Berarti ini bahaya. Hati-hati. Berarti anak itu sekali dicontohkan jelek langsung nancep. Tapi kalau dicontohkan kebaikan itu perlu pengulangan berapa kali? 1000 kali baru nancep. Jadi hati-hati yang ngasih HP ke anaknya. Hati-hati, itu banyak kejelekan. Sekali dia lihat, nancep. Ngajarkan kebaikannya susah, sama jenengan langsung ditekoin kejelekan, langsung nancep ke anaknya. Jadi terus dinasihati anaknya. Kalau nggak sholat, dinasihatin, dipukul kalau perlu, dimarahin kalau perlu, biar dia sholat. Jangan beralasan mumpung masih kecil, salah. Justru ketika kecil itu adalah kesempatan yang bagus untuk membiasakan dia di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga harapannya nanti dia tumbuh di atas ketaatan. Karena nanti kalau udah besar, kan dana nih angel, gitu kan? Kalau anak udah besar, kan dana nih sudah angel, sudah sulit karena dia sudah mulai bisa berpikir. Tapi kalau masih kecil, itu dia nggak berpikir. Dia itu hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, hanya ngikut aja. Dia nggak tahu ini benar, ini salah, dia nggak tahu. Dia hanya ngikut. Sehingga menasihati anak ketika kecil itu mudah, tinggal diulang-ulang saja. Tapi ketika dia besar itu sulit, karena dia udah mulai berpikir dan dia mulai bisa memiliki kehendak sendiri. Beda ketika dia masih kecil. Makanya mumpung masih kecil, jangan beralasan masih kecil tidak apa-apa. Jangan, justru itu adalah masa yang tepat untuk mengajari, menasihati anak kalau apa yang dilakukan itu adalah salah. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Furqan, tafadhol. Apa? Kalau di situ bacanya? Kalau di sini dibaca ya baru, kalau di sana ya biru. Memang ada perbedaan bacaan atau yang di sini salah sama yang salah. Nah. Kemudian tadi kan di sini menyebutkan untuk bahaya meninggalkan sholat. Bagaimana kalau menunda sholat? Dalam keadaan tertentu orang boleh menunda sholat. Apakah dalam keadaan saat itu boleh nggak menunda sholat? Artinya kalau saat itu nggak boleh ditunda, nanti saatnya rusak. Kalau alasannya kata sebagian umum. Yang terakhir masalah alkohol tadi itu, masalah kadarnya itu gimana? Apa 1% itu masuk khamr atau tidak? Yang pertama, sebagian naskah kadang mengalami kesalahan cetak atau kesalahan harokat atau kesalahan ketik, dan itu biasa terjadi pada naskah-naskah yang ada. Jika kita ingin mengetahui kebenaran mau dibaca apa, kita rujuk kepada kamus. Apakah barro ya birru atau barro ya barru? Tapi setahu saya, wallahu a'lam itu barro ya birru. Kemudian yang kedua tentang
meninggalkan sholat. Apabila sifat sholat itu dalam fikih itu muwassa, waktunya luas, artinya Allah jadikan sholat itu waktunya luas, selama masih dalam koridor waktunya, tidak sampai keluar, maka itu tidak ada masalah. Tapi yang paling afdol itu di awal waktu. Yang paling afdol itu adalah berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan berjamaah itu adalah wajib. Sebagian ulama, meskipun pendapat yang kuat, berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Tapi apabila dia berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat, misal jaga rel kereta api, waktunya adzan, yo jangan ditinggal sholat. Nanti siapa yang nutup palangnya? Ya sholat, ya kan? Nah, yang seperti itu nggak bisa ditinggal sholat. Nunggu keretanya lewat, baru dia sholat. Atau menjaga hartanya kaum muslimin, semisal satpam dan lain sebagainya. Sehingga kalau nggak ada yang jaga nanti khawatir dicuri. Ya maka dalam hal ini boleh diakhirkan sholatnya. Demikian juga dengan keadaan tadi itu, kalau sekiranya dia dengan meninggalkan tadi kerjaan nanti malah rusak semua, sehingga harus melakukan dari awal lagi, maka jangan ditinggal. Tapi sebenarnya sebelum ngechat harusnya mikir dulu. 10 menit mau sholat kok lo ngechat, ya nanti sekalian nunggu habis sholat. Karena orang beriman yang imannya baik itu dia bekerja itu untuk menunggu waktu sholat. Jadi dia terus waspada waktu sholat, perhatian tentang waktu sholat. Itu adalah orang yang imannya baik. Jadi kalau udah mau waktu sholat mau masuk, ya jangan ngechat. Harusnya seperti itu, harusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang untuk kadar alkohol itu saya kurang tahu berapa persen kadarnya, tapi di sana para ulama kontemporer telah menetapkan kadar alkohol yang tidak membuat mabuk. Jadi meskipun minuman itu memiliki alkohol, apabila alkoholnya tidak sampai membuat mabuk, maka tidak dinamakan khamr. Karena ilat atau alasan sebab pengharaman khamr itu ada pada sifat iskar. Ada pada sifat iskar. Iskar itu memabukkan. Kalau minuman itu membuat mabuk dengan kadar alkohol sekian, maka minum sedikit tidak boleh, meskipun dia tidak mabuk. Tapi kalau dengan kadar alkohol di bawah itu dan minuman itu diteliti tidak membuat mabuk, maka dia tidak masuk ke dalam definisi khamr. Dan ma'asyiral muslimin, mabuknya khamr itu sebenarnya bukan hanya pada alkoholnya. Bukan, karena di dalam khamr itu juga ada zat-zat kimia lain yang tercampur. Jadi bukan hanya alkohol yang dicampur di dalam situ. Ada alkohol, ada ini begitu. Jadi bukan hanya alkohol. Hanya saja ketika ditengarai bahwa yang paling banyak membuat mabuk itu adalah alkohol, maka ditetapkanlah kadar alkohol yang bisa membuat mabuk. Dan kadar alkohol ini, saya lupa, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menetapkan kadar alkoholnya. Coba dicari nanti, saya lupa berapa yang ditetapkan oleh beliau. Beliau mengatakan kalau alkoholnya kurang dari sekian persen itu nggak masuk khamr. Jadi meskipun kan ada itu minuman bir di Alfa atau minuman super bir, tapi tulisannya alkohol 0%. Alkohol 0%. Meskipun namanya bir, kalau dia nggak membuat mabuk, maka dia nggak masuk khamr. Karena yang dilihat itu bukan namanya, tapi membuat mabuk enggak dia. Dan itu bisa dilihat dari kadar alkoholnya. Tapi kalau saya pribadi, kalau namanya bir ya dijauhin aja. Dalam rangka apa? Dalam rangka warok, berhati-hati untuk tidak membuka pintu yang menjurus kepada hal-hal yang haram. Seperti itu. Tapi untuk kadar alkohol, antum bisa nyari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menetapkan berapa persen kadar alkohol yang diperbolehkan untuk diminum dan tidak membuat mabuk. Kalau hanya karena alkohol itu dinamakan khamr, maka nanti setiap makanan yang mengandung alkohol diharamkan nanti. Jadi ilat haramnya khamr itu bukan hanya pada alkoholnya, tapi ada pada sifat iskarnya. Karena kalau pada alkoholnya maka durian mengandung alkohol, tape mengandung alkohol,
alkohol. Apakah jadi haram? Tidak. Karena nggak ada orang mabuk makan tape, nggak ada orang mabuk makan durian, meskipun mengandung alkohol. Jadi sekali lagi, haramnya khamr itu bukan pada alkoholnya, tapi pada sifat iskarnya. Selama minuman itu memiliki sifat memabukkan, maka dia jadi khamr. Jadi yang dilihat bukan alkoholnya, tapi sifat memabukkan. Sehingga ada tidaknya alkohol, kalau dia membuat mabuk, maka dia jadi khamr. Insya Allah demikian. Nah, wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya tanyakan, bagaimana jika ibu kita tidak ridho kepada kita karena memperhatikan ayah, sedangkan ayah pernah menyakiti ibu kita. Jadi kita kalau memperhatikan ayah, tapi ibu kita tidak ridho karena dulu ibu pernah disakiti oleh ayah. Terus yang kedua, bagaimana ini seperti yang Pak Ustaz tadi terangkan, keterpaksaan yang bisa mengakibatkan kematian Pak Ustaz ya. Tapi ini lebih ringan. Bagaimana hukumnya jika seseorang bekerja tetapi terpaksa melakukan hal yang dilarang, tapi tidak melakukan, dia akan dipecat dari pekerjaannya. Bagaimana Pak Ustaz dalam menyikapi hal semacam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, anak tersebut tidak wajib mentaati ibunya. Ketika ibunya menyuruh dia untuk tidak ke ayahnya, maka anak itu tidak wajib mentaati ibunya. Karena ridhonya ibu tadi itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena si anak tetap wajib berbakti kepada ayahnya. Kewajiban berbakti kepada ayah si anak tadi itu tidaklah gugur hanya karena sifat jelek ayah kepada ibunya, atau mungkin sifat jelek ayah kepada anaknya itu tetap tidaklah gugur kewajiban berbakti anak kepada ayahnya. Pernah kita bahas di hadis yang kedua tentang pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang seorang ayah yang bercerai dengan ibunya. Kemudian ayah ini nggak menafkahi anaknya, tidak berbuat baik pada anaknya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan suami yang baru. Nah, suami yang baru ini dia berbuat baik kepada anaknya. Maka saya tanya, yang seperti ini apakah anak wajib berbakti dengan suami baru si ibu dan tidak berbakti kepada si ayah kandungnya, ataukah si anak tetap wajib berbakti kepada ayah kandungnya? Maka saya mengatakan si anak tetap wajib berbakti kepada ayah kandungnya, karena kewajiban berbakti si anak kepada ayahnya tidak gugur dengan kejelekan ayah yang dilakukan kepada dirinya. Adapun kepada suami baru ibunya, si anak tetap berbuat baik kepada suami baru tersebut atau bapak tirinya. Tapi hak ayah kandung yang didapat, hak terhadap ayah kandung dan hak terhadap ayah tiri itu berbeda. Hak terhadap ayah kandung itu lebih tinggi dibanding hak terhadap ayah tiri. Maka anak tersebut wajib berbakti kepada ayahnya. Kemudian saya tambahin waktu itu, berbakti anak tersebut kepada ayah itu bukan dalam rangka membalas kebaikan ayah, tapi karena Allah yang memerintahkan anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tuanya jelek, meskipun orang tuanya tidak soleh. Karena Allah ketika mewajibkan berbakti kepada orang tua, itu Allah tidak memberi syarat bahwa anak itu harus berbakti hanya kepada orang tua yang baik saja. Allah nggak pernah memberi syarat itu. Yang Allah katakan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, titik. Nggak ada embel-embel lagi. Berarti mau orang tuanya tidak soleh, mau orang tuanya soleh, maka kewajiban berbakti tidaklah gugur. Maka dalam kasus yang tadi, si ibu tidak wajib ditaati, karena kewajiban anak berbakti kepada ayah itu terikat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga apa?
Yang kedua atau ketiga? Baik. Cari kerja yang lain. Cari kerja yang lain. Kalau misalkan dia tidak punya pilihan lain kecuali kerja itu, ya bismillah. Lakukan dengan mengingkari dalam hati. Tapi kalau dia punya pilihan yang lain, dia ambil opsi yang lain dan dia tinggalkan pekerjaan itu lebih utama. Tapi kalau dia terpaksa melakukan pekerjaan itu dan dia tidak punya pekerjaan lain, saat ini dia nggak punya pekerjaan lain, hanya itu yang dia bisa lakukan. Dan kalau dia keluar hanya karena larangan ini, nanti siapa yang nafkahi anak istrinya? Maka bismillah, ingkari dalam hati, lakukan. Ingat, mengingkari dalam hati kemudian lakukan, karena tidak ada cara lain, mau nggak mau harus dilakukan. Seperti itu. Sambil cari pekerjaan yang lain, sambil berdoa sama Allah agar dimudahkan rezekinya. Insya Allah demikian. Tapi kalau dia memang sempit situasinya, dia nggak punya solusi yang lain, ya apa boleh buat? Famanitturra ghairu baghi wala adil fala itsma alaih. Siapa yang dipaksa, maka fal itsma alaih. Tidak ada dosa atasnya. Bismillah, lakukan. Tapi pengingkaran dalam hati. Pingkaran dalam hati. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan saya doakan panjenengan semoga senantiasa penasaran terhadap ilmu, karena ini masih tebal, masih segini. Jadi harus penasaran. Kalau nggak penasaran nanti bosan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.